Hai sobat gaul semuanya, dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, konten kreator yang tidak bosan-bosannya mengedukasi kalian dalam hal cinta. Tentunya masih bersama dengan kreator tergaul yang paling gaul di seluruh Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kreator gaul. Oke sobat, di video kali ini saya akan sharing pada kalian tentang tahapan di saat kita putus cinta. Dan perlu diketahui, ini adalah pengalaman pribadi. Jadi ketika itu saya putus cinta, tahapan-tahapannya saya hitung, ya, saya ingat-ingat, dan kini saya bagikan pada kamu semuanya. Terus apa saja sih tahapan saat kita putus cinta itu? Oke, kita bahas nanti sobat. Tapi sebelum kalian nonton video lebih lanjut, seperti biasa sob, saya minta kalian subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh media sosial kamu, sehingga untuk kedepannya saya bisa lebih bersemangat lagi dalam mengedukasi kalian. Dan juga dengan subscribe kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari update video kreator gaul. Oke sobat, ketika kita putus cinta, lebih tepatnya pasca putus cinta, itu akan ada 7 tahapan yang akan kita lewati sobat. Dan mungkin pada tahap-tahap awal itu kita masih labil, kita masih diliputi amarah, kita masih diliputi rasa kecewa yang teramat dalam. Tapi ketika kamu nanti sudah melewati tahap yang ketujuh, insya Allah semuanya akan biasa-biasa saja sob. Dan kamu akan bisa melewati hari-hari kamu dengan penuh kebahagiaan. Dan kamu bisa bebas mencari pengganti orang yang sudah meninggalkan kamu itu. Terus apa saja sih tahapan yang mesti kita lalui pasca putus cinta? Oke sob, yang pertama kalian akan lalui itu adalah perasaan shock yang luar biasa, yang dimana kamu belum begitu percaya. Bagaimana yang kemarin kamu mesra sama dia, kamu akrab intim sekali sama dia, tiba-tiba saja putus di tengah jalan. Jadi tahapan yang pertama yang akan kamu lewati adalah rasa shock yang luar biasa. Di tahap ini biasanya kamu, walaupun seorang lelaki, itu akan menangis sobat, untuk meluapkan amarah kamu, untuk meluapkan kekecewaan kamu. Biasanya kamu akan menangis, tapi memang berbeda-beda. Ada mungkin yang melampiaskan kekecewaannya, kemarahannya ini dengan happy-happy sama teman, misalnya mabuk atau apa. Tapi kalau pengalaman pribadi saya dulu, menangis sobat, karena mabuk saya nggak pernah. Nah, tahapan yang kedua yang akan kalian lewati adalah kekecewaan yang teramat dalam. Ini masih sama seperti shock, tapi tingkatannya agak lebih rendah daripada shock. Mungkin seandainya kalian yang tadinya meluapkan dengan jalan menangis, berteriak, ataupun mabuk misalnya, nah di tahap kekecewaan ini kamu sudah bisa mengontrol diri. Oke, amarah, kekecewaan, kebencian sama mantan itu masih berkecamuk di dalam dada, tapi kamu sudah bisa mengontrol. Walaupun hati kamu penuh dengan kekecewaan, biasanya di tahap ini kamu sudah mulai mencari jalan untuk bagaimana sih cara melupakan si dia. Walaupun saya akui, untuk melupakan orang yang kita sayang itu butuh waktu lama sobat. Apalagi ini masih tahap kedua. Kalian masih akan melewati tahap-tahap yang berikutnya, yang tentunya masih berat untuk kalian lewati. Dan ini kalian masih ada di tahap kekecewaan sobat, lebih rendah sedikit daripada shock tadi. Kalau shock tadi kalian masih kepingin ngamuk, kepingin marah, kepingin, kalau nggak bisa semua itu bisa nangis, mabuk, dan sebagainya. Tapi kalau kekecewaan kalian sudah bisa mengontrol diri, walaupun masih ada rasa benci, rasa dendam, dan sebagainya sobat. Nah, tahap yang ketiga, biasanya kalian, termasuk saya dulu, itu mulai ingin menyendiri sobat. Menyendiri di sini adalah untuk introspeksi. Apa sih kesalahan saya sehingga dia minta putus dari saya?
Atau apa sih kurangnya saya sehingga dia memilih untuk berpisah sama saya? Itu yang biasanya kita pikirkan, sobat, dalam masa kesendirian ini. Memang di fase ini, di tahap ini, kita memang lebih senang menyendiri. Walaupun mungkin kamu yang punya jiwa-jiwa gaul, kepingin bergaul, tapi di fase-fase ini, pergaulan kamu itu rasanya hambar. Dan pokoknya kamu ingin menyendiri saja. Tujuannya apa? Ya untuk introspeksi tadi. Tahap berikutnya yang akan kami lewati adalah penyangkalan, sob. Walaupun kamu sudah introspeksi, kamu sudah menyendiri, kamu sudah merenung, biasanya batin kamu itu masih menyangkal. Ah, ini masih mimpi. Itu seperti yang saya alami, sobat. Ini adalah pengalaman pribadi yang saya bagikan pada kalian. Jadi kita sudah introspeksi nih, kamu sudah introspeksi nih, kesalahan kamu apa yang harus kamu perbaiki, apa yang perlu kamu tingkatkan, itu sudah kalian konsep semua dalam pikiran kalian. Tapi penyangkalan itu pasti ada. Dan ini adalah tahap berikutnya yang mesti kalian lewati. Yaitu kalian tidak percaya bahwa kalian itu sudah berpisah sama dia. Dikiranya kalian itu masih mimpi saja. Mimpi berpisah dengan dia. Padahal ini adalah realita yang harus kita hadapi, sobat. Di tahap ini biasanya memori-memori tentang dia muncul lagi. Nah, hal ini disertai juga dengan kemunculan amarah kita lagi, ego kita lagi untuk mendekati dia, dan sebagainya. Karena memang jiwa kita belum stabil, masih labil ya. Dan di tahap ini pun, dari tahap awal tadi sampai ke tahap ini, itu bisa berbulan-bulan, sobat. Tahap yang lagi saya ceritakan ini mungkin sudah berlalu beberapa bulan ke belakang. Karena memang putus cinta, apalagi waktu itu kita saking cintanya sama orang yang kita sayangi. Itu rasa sakit yang kita rasakan tidak sebentar, sobat. Lama sekali. Tahap penyangkalan ini adalah tahap keempat yang mesti kita lewati. Kita masih menyangkal, sobat. Nah, tahap kelima yang biasanya kalian lewati, termasuk saya dulu, adalah tahap relapse atau berharap untuk bisa memperbaiki hubungan kembali. Tahap yang tadi kita menyangkal bahwa ini semua cuma mimpi. Tapi lama-lama kita sadar bahwa ini adalah kenyataan yang mesti kita hadapi. Nah, tahap berikutnya yang akan dihadapi oleh kalian yang lagi putus cinta mungkin, itu adalah tahap relapse atau berharap masih bisa memperbaiki hubungan kembali, sobat. Saya dulu pun mengalami seperti itu. Jadi walaupun kita sudah tahu nih, kita sudah pisah sama orang yang kita sayangi, tapi kita masih berharap agar hubungan itu masih bisa diperbaiki. Di tahap ini terkadang itu sikap yang kita lakukan padanya malah tambah menjengkelkan lagi. Teleponan, SMS terus. Kalau sekarang SMS sudah tidak ada. Kalau dulu saya SMS sih. Belum ada WA, belum ada Facebook sudah ada. Tapi WA belum ada. Kebetulan mantan saya dulu belum punya akun Facebook. Jadi SMS mainannya. Nah, walaupun nggak dibalas, itu terus saja kita kirim SMS beruntun, kita telepon dia terus, padahal nggak pernah diangkat, dibalas pun tidak. Semuanya itu karena apa? Karena kita ingin memperbaiki hubungan lagi. Sebenarnya yang kita ingin tanyakan adalah, apa sih kesalahan saya sehingga kamu minta pisah dari saya? Nah, setelah saya pikir-pikir, ternyata di tahap ini sikap saya itu justru malah membuat dia tambah jengkel sama saya. Bagaimana tidak? Dia lagi mau istirahat, kita SMS, beruntun lagi. Dia mungkin mau tidur, kita telepon, beruntun lagi, ya diangkat terus-terus. Ini karena kita masih berada di tahap relapse, kawan. Kita ingin berharap hubungan bisa diperbaiki. Nah, tahap berikutnya, setelah kita
merasa gagal, walaupun usaha yang kita lakukan sudah maksimal ingin memperbaiki hubungan, tapi gagal, dan kita sadar bahwa kegagalan ini mesti harus kita alami, kita hadapi, kita lewati. Disinilah kita mulai masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu apa? Tahap penerimaan, sobat. Di sini kita mulai bisa menerima keadaan. Ternyata memang dia bukan jodoh saya. Walaupun mungkin dalam hati masih sakit, masih kecewa. Apalagi cinta kita begitu besar sama dia, sobat ya. Cinta kita mungkin begitu besar sekali sama dia. Kita mungkin masih kecewa, kita mungkin masih marah. Tapi dalam hati, dalam diri sudah boleh ada penerimaan terhadap apa yang meski kita lalui. Bahwa apa yang kita lalui sekarang ini adalah takdir Tuhan. Bahwa ternyata dia adalah bukan jodoh kita. Disinilah kesadaran timbul di tahap ini biasanya, sobat. Kita akan bisa mulai menerima bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan dia adalah bukan yang terbaik untuk kita. Di tahap ini pula, terkadang kita mulai berpikir untuk bisa lebih membuktikan kepada dia bahwa kita juga bisa seperti apa yang dia inginkan, bahkan bisa lebih dari apa yang dia inginkan dulu waktu kita masih bersama. Dan biasanya tahap ini itu akan menimbulkan semangat yang luar biasa dalam diri kita untuk bisa lebih memperbaiki diri, untuk bisa lebih meningkatkan kualitas diri, untuk bisa lebih melesatkan lagi apa yang kita punya, contohnya karir, bisnis, dan sebagainya, agar supaya apa? Agar supaya kita bisa lebih dari apa yang dia inginkan dulu. Kenapa dia minta berpisah dari kita? Mungkin karena kita itu banyak kurang, sementara dia sudah dapat yang lebih dari kita. Nah, disinilah, di tahap inilah semangat kita biasanya mulai muncul untuk bisa memberikan apa yang dia inginkan, walaupun tidak kita berikan sama dia. Tapi paling tidak, pokoknya dia harus melek bahwa kita juga bisa, gitu loh, sob. Nah, setelah kita bisa menerima, biasanya kita akan masuk ke tahap yang terakhir atau tahap ketujuh, yaitu kita mulai mencari kebahagiaan di tahap ini, sobat. Semangat kita sudah timbul, kita sudah punya keyakinan bahwa kita bisa melebihi dari apa yang dia inginkan dulu. Nah, di saat itu pula kita biasanya mulai mencari kebahagiaan. Kita sudah bisa untuk melupakan dia. Yang kita pikirkan adalah bagaimana sih agar saya senang, bagaimana sih biar kita bisa happy. Ngapain mikir yang tidak mau dengan kita? Pikirkan diri kita dulu. Biasanya kita akan berpikir seperti itu, sobat. Dan kita sudah sadar 100% bahwa dia bukan jodoh kita. Biasanya dalam misi mencari kebahagiaan, kita pun juga akan ada misi lain dalam diri kita. Misal ingin mencari cewek yang lebih cantik dari dia, agar dia bisa melek bahwa kita juga bisa mencari yang lebih daripada dia, lebih cantik, lebih bohai, lebih mulus, lebih seksi, dan sebagainya. Oke, jadi itu ya, sobat, tahapan ketika kalian putus cinta. Jika kalian sudah melewati dari tahap awal sampai tahap akhir, saya yakin kalian akan lebih tenang lagi dalam menghadapi kehidupan dan bisa lebih semangat lagi dalam mengejar impian. Oke, sobat, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan pada kalian semua, semoga kalian mendapatkan cinta yang membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.